Hadirkan Ramadan di mancanegara kerjasama Pro 3 RRI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia. Malam ini kami akan ajak Anda untuk mengetahui atau mengenal gimana sih suasana Ramadan di negeri orang, tepatnya di Turki bersama dengan salah seorang mahasiswi kita yang sedang menjalani studi di Bursa Uludak Universitesi, yaitu Amelia Mayasari, mahasiswi jurusan ekonomi. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak Amelia. Selamat sore waktu Turki, Mas. Oke, jam berapa kalau di sana ya? Sekarang sekitar jam 4, Mas, di sini. Oke, kalau buka puasanya jam berapa di? Sekarang untuk karena ini sekarang musim dingin ya, Mas, buka puasanya itu di jam 19.20, Mas. Oh lumayan, masih 3 jam lagi ya. Di kota mana, Mbak Amelia? Istanbul kah atau di mana ini? Gimana, Mas? Di kota mana? Kebetulan saya di Kota Bursa, Mas. Di kota Bursa. Sudah berapa lama menetap atau studi di Turki sendiri nih, Mbak? Untuk tahun ini saya udah jalan 3 tahun studi di Turki, Mas. Oh, udah berarti udah sangat mengenal ya suasana Ramadan di Turki itu seperti apa. Bisa cerita nggak Iya, Mas. apa yang menjadi daya tarik oleh Mbak Amelia ketika menjalani bulan Ramadan di Turki? Apa yang menarik ini? Oke, salah satu keunikan di kota saya sendiri juga, di Turki juga, Mas, kalau di Indonesia kita punya yang namanya arakan sahur, Mas. Nah, di sini mereka punya namanya davulcu, Mas, atau, eee, orang yang menggendang untuk membangunkan sahur, seperti Hmm, itu, Mas. Nah, tapi bedanya di sini dan di Indonesia, jika di Indonesia, mempunyai tradisi berburu takjil, Mas. Nah, di sini kita tidak mempunyai tradisi berburu takjil, tapi pemerintah menyediakan, beberapa stand atau yang biasa kita sebut dengan Ramadan Sokale, di mana di sana, akan dilaksanakan beberapa festival, Mas. ya Nah, ya fun ya. fact juga nih, Mas, kalau di Indonesia punya wayang, di Turki itu punya Karagos, Mas. Nah, ini seperti wayang kalau di Indonesia, Mas. Oh, ada kemiripan walaupun bentuknya beda. Eh, Emang seperti apa sih tradisi unik ketika membangunkan orang di saat sahur di Turki itu? Gimana caranya? Oke, Di sini pun juga ada kan oke. tradisi itu. Seperti apa kalau di sana Iya, Mas. bedanya? Oke, kalau di Indonesia mungkin kita lihat anak-anak atau satu kampung itu membangunkan sahur rame-rame ya, Mas. Kalau di Ya, sini ya. mereka tuh menggunakan satu gendang dan biasanya menggunakan mobil, Mas, dan mereka membunyikan gendang tersebut di atas mobil atau losbak lah kalau di Indonesia, Mas. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Jadi mereka nggak berjalan Iya. kaki dari kampung ke kampung, tapi menggunakan mobil. Dan itu banyak memang. Setiap kampung berarti ada satu mobil gitu ya. Iya, Mas, kurang lebih Hmm. seperti itu, tapi tidak semua kampung itu ada, Mas, biasanya. Ya, anak-anak muda biasanya yang aktif untuk membangunkan orang Nah, sahur itu. Nah itu Mas, termasuk, fakta uniknya juga, jadi yang davulcu yang kita sebut ini mereka itu biasanya keturunan Mas. Jadi Hah? davulcu senior dari kampung itu, bakal nginvite, davulcu juniornya atau tukang gendang juniornya itu untuk datang ke Mhm. kota untuk melakukan tradisi ini. Karena mereka, Oh, memang berniat untuk melestarikan tradisi ini Mas, oh, seperti itu. ya, ya. Jadi seperti sudah budaya ya. Jadi nggak sembarang orang untuk bisa melakukan hal itu ya. Dimulai jam berapa Iya. biasanya? Mulai ngebangunin orang sahur di sana? Nah, biasanya karena di sini imsaknya itu kalau sekarang di kota saya sendiri itu sekitar jam 5, 45. Nah, biasanya Mhm. mereka mulai membangunkan sahur itu sekitar jam 4, Mas. Oke, lumayan lah ya. Jadi masih ada waktu di situ. Kalau soal makanan buka puasa, artinya sudah 3 kali mengikuti Ramadan di Turki. Apa ini menu buka puasa yang paling Mbak Amel cari di sana? Tentu yang khas Oke, Turki ya. eee Mhm. iya benar sekali, Mas. Nah, khususnya di Turki, Mas, saat Ramadan itu, terutama makanan makanan khusus makanan pokok mereka itu roti ya, Mas. Nah, Ya. dan di bulan Ramadan itu ada yang namanya Ramazan Pide, Mas. Nah, itu roti juga tapi hanya ada di bulan Ramadan dan juga Oke. untuk manisannya ada yang namanya goulash, Mas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Turki itu terkenal dengan manisannya ya, Mas, Ya, salah ya. satu manisannya. Hmm.
Oh, iya, artinya serba manis lah makanan-makanan cemilan-cemilan di sana itu ya. Iya, bener bener Ya. sekali, Pernah nggak Mas. ikut buka buka bersama atau iftar dengan masyarakat setempat, masyarakat asli loh? Pernah nggak? Suasananya gimana itu? Iya iya, oke, Mas. Hmm. Nah, jadi, di Turki ini kebanyakan universitas itu menyediakan buka gratis untuk mahasiswanya dan bukan hanya di universitas, Mas, tetapi juga di beberapa tempat khusus, pemerintahnya ataupun, organisasi menyediakan buka bersama gratis, Mas. Oke, Nah, iya contohnya iya itu di iya. sini ada namanya Topane Rotaru itu, Mas. Nah, Mhm. itu mereka bekerja sama dengan pemerintah menyediakan buka gratis setiap hari hingga akhir Ramadan nanti, Mas, seperti itu. Eh, Kalau buka dengan teman-teman Indonesia atau di kampus Mbak Amel banyak nggak sih orang Indonesia sendiri? Nah, biasanya orang Indonesia, kebetulan di kota saya, kurang lebih orang Indonesianya itu ada 300 orang Aha. mahasiswa. Nah, tapi biasanya mereka berpencar, Mas. Karena di sini ada beberapa organisasi internasional yang menyediakan juga buka bersama seperti contohnya khusus orang Indonesia, khusus orang Afrika, khusus orang Kazakistan, seperti itu, Mas. Oh gitu. Jadi memang tersebar banyak, Mas. Iya Di iya iya. kadang juga diaspora Indonesia di sini, khususnya mahasiswa itu melakukan buka bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain, Mas, Hmm. untuk lebih merasakan kita sebagai keluarga di sini, seperti Ya, itu, Mas. jadi dicampur ya, ketemunya rame-rame sama mahasiswi atau mahasiswa-mahasiswa dari negara lain ya, kalau begitu ya. Iya, Mas. Oke, nggak ada tradisi ngabuburit gitu di sana? Nah, itu Ada nggak sih? sebenarnya yang saya cari juga, Mas. Kalau di kita kan ngabuburit, itu kan bisa jadi Iya, ngabuburitnya dari jam 2 siang malah. iya. Iya. Benar banget, Mas. Nah, tapi Mas, pemerintah Bursa ini menyediakan Mhm. di beberapa tempat yang ramai pengunjung itu namanya Ramazan Sokal, Mas. Atau biasa kalau mungkin kita di Indonesia bisa sebut pasar takjil ya, Mas, ya. Ya Nah, ya seperti ya. itu, Mas. Tapi perbedaannya kalau kita di Indonesia isinya itu makanan semua, nah kalau di sini berbagai macam, Mas. Ada makanan, ada juga baju, Oke. dan macam-macam lainnya, Mas. Iya Dan iya. juga kalau malam biasanya mereka mengadakan konser kecil-kecilan, Mas, yang diadakan Ya, oleh pemerintah kota saya sendiri khususnya, ya. dan juga seperti yang di kota-kota lain, teman-teman saya di kota lain juga, di kota mereka terdapat beberapa, tempat khusus Mhm, atau wilayah mhm. yang memang mengadakan, pemerintah yang mengadakan stand-stand seperti itu, Mas, membuka stand seperti itu. Oke, kalau di kita kan betul-betul takjil yang dijual sebagian besar ya. Ini berarti Iya, benar sekali, seperti Mas. pasar malam lah. Nah, apa yang menjadi mungkin dirindukan Mbak Amel dan juga mungkin teman-teman Indonesia lain di sana berpuasa menjalani ibadah Ramadan bakal nanti Idul Fitri di negara yang jauh dari asal kita, dari keluarga kita. Gimana nih? Oke, mungkin yang paling lebih dirindukan itu berburu takjilnya, Mas, dan juga makanannya pastinya. Saya pribadi sendiri meskipun sudah di sini tapi, yang sering saya masak itu makanan Indonesia, Mas, agar Apa itu? Misalnya lebih apa itu? mengingatkan kita tentang Indonesia dan juga, eee, saya bisa makanan-makanan di Turki, tapi entah kenapa makanan Mhm. Indonesia itu bikin kangen, Mas. Itulah orang Indonesia ya, nggak bisa jauh-jauh dari negeri sendiri. Sejauh Iya, bener apapun juga banget. tetap harus ada yang dikangenin dan harus ada yang bisa kita wujudkan untuk melepas rindu. Oke, ada pesan mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman di Indonesia atau teman-teman satu kampus yang juga nonton obrolan kita. Kalau bisa pakai bahasa Turki dong, Mbak Amel. Pengen dengar juga saya nih. Silakan. Oke, mungkin pesannya pertama dulu untuk, teman-teman semua yang diaspora yang ada di luar negeri juga, semoga, meskipun kita jauh dari negara kita, tapi kita tetap bisa melakukan hal-hal ataupun, kebiasaan-kebiasaan kita di bulan puasa ini sama seperti di Indonesia. Untuk teman-teman yang di Turki, Hayırlı Ramazanlar.
hayırlı iftarlar kalau dari saya Mas, seperti itu. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak Mbak Amelia untuk waktunya. Sukses Mbak studinya. Selamat berpuasa di sana. Sehat selalu. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Demik wabarakatuh. iya, demikian tadi Amelia Mayasari, seorang mahasiswi Indonesia yang studi di Turki, jurusan ekonomi di Bursa Uludag Universitesi Turki, dalam Ramadan di Mancanegara.